Sempat menjadi mimpi buruk bagi anak-anak generasi 90-an, komik Siksa Neraka akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul sama. Momentum akhir tahun sepertinya memberi hoki tersendiri bagi film ini. Hal itu terbukti film Siksa Neraka sekarang sudah meraih 1,5 juta lebih penonton. Ya, film ini terinspirasi dari sebuah komik terkenal karya MB Rahimsyah. Gua masih ingat, dulu komik ini bisa kita temukan di penjual-penjual dekat sekolah dasar. Berbeda dengan film horor lain, film Siksa Neraka menyajikan kehororan yang levelnya enggak sama. Sebab film ini menjanjikan adegan-adegan gore tentang kehidupan setelah kematian, yang bikin penonton ngeri. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, gua ingatkan dulu ya, bahwa video ini mengandung spoiler yang bakal ganggu experience menonton kalian, terutama yang belum nonton sama sekali film Siksa Neraka ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Ya, Siksa Neraka mengisahkan tentang beragam jenis siksaan yang diterima manusia di neraka, sesuai dengan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Jadi tak heran kalau banyak adegan mengerikan di pertengahan hingga akhir film, bahkan digadang-gadang bisa bikin penonton taubat. Lalu bertanya-tanya, apakah cukup bekal yang aku telah berikan kepada dia? Berkisah tentang 4 bersaudara, yaitu Saleh, Fajar, Tias, dan Azizah. Mereka adalah anak dari seorang ustadz muda yang terpandang di desa. Bapak mereka seorang pendakwah muda yang dihormati di kampung, dengan rajin mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada anak-anaknya, termasuk kisah tentang surga dan neraka. Alur cerita berlanjut maju dengan menceritakan Saleh dan adik-adiknya yang hendak menyeberang ke desa sebelah. Sayangnya di tengah perjalanan mereka ditimpa bencana, terseret oleh arus sungai. Saudara-saudaranya sadar sudah ada di tempat yang menyeramkan, mendapati diri mereka terpisah di dalam neraka. Lalu dalam usaha mereka mencari satu sama lain, mereka menanggung siksaan yang setimpal akibat dosa yang selama ini mereka lakukan sewaktu hidup di dunia. Ya, film Siksa Neraka jadi wajah baru film horor Indonesia di penghujung tahun 2023, sebab melibatkan konteks agama dalam kehororan yang dikemas lewat sinema. Meski begitu, film tersebut belum bisa dikatakan sempurna. Tetap ada kelebihan dan kekurangan dalam film ini. Kelebihannya pertama, jelas, sesuai dengan judulnya. Film ini menampilkan adegan-adegan siksaan yang sadis dan mengerikan yang dapat membuat penonton merinding dan bertobat. Mengajak penonton untuk merefleksikan dosa-dosa manusia dan konsekuensinya di akhirat nanti. Yang kusuka dari film Siksa Neraka ini banyak pesan moral yang kita dapat. Cerita yang ditampilkan pun semakin menyentuh sisi emosional karena melibatkan konflik antara orang tua dan anak. Drama keluarga ini berpotensi membuat banyak penonton merasa relate. Di sanalah tempat balasan yang setimpal, sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Film Siksa Neraka ini suguhkan CGI mahal. Film Siksa Neraka mampu menampilkan alam penyiksaan di neraka dengan visual yang mengerikan dan bisa bikin kita mual. Apalagi dana yang dihabiskan untuk CGI mencapai 5 miliar rupiah. CGI yang digunakan dalam film ini boleh dikatakan cukup bagus lah. Terus ini juga bisa menghidupkan kembali komik klasik yang populer di era 90-an dengan sentuhan modern. Meski begitu, bagi kalian yang penasaran dan ingin nonton, sebaiknya tak perlu berekspektasi berlebihan. Apalagi buat kalian yang pernah punya referensi menonton film horor bertema neraka. Selanjutnya, kekurangannya dari film Siksa Neraka ini menurutku ceritanya yang terlalu mudah ditebak. Memang sangat mudah dipahami dengan alurnya yang sederhana, tidak ribet. Terus minim dan kurang jelasnya informasi antara dosa yang dibuat dengan siksa neraka yang didapat. Pemilihan dosa yang dibahas personally kurang memuaskan. Padahal kalau yang dijadikan sorotan adalah dosa-dosa yang umum di kalangan masyarakat saat ini. Pastinya orang bakal lebih tertarik untuk menonton. Kalau orang tua kehilangan anak, disebut apa? Ya, di sini ada karakter cewek bernama Tias. Tias diceritakan punya kelebihan yang tak lazim alias supranatural. Dia ini mampu merasakan jika seseorang yang meninggal adalah seorang pendosa akan disiksa di neraka. Kemampuan itu membuat heboh saat mereka sekeluarga tengah bertakziah ke rumah seseorang. Tias tiba-tiba mendapat penglihatan supranatural dan seketika berteriak-teriak, mengatakan bahwa mendiang bakal disiksa.
Nah, penggambaran kemampuan istimewa seperti itu menurut gua sebetulnya terlalu vulgar. Apalagi dalam masyarakat kita tidak biasa seseorang memaparkan kesalahan, dosa, ataupun kekurangan orang lain, terutama yang masih hidup di depan orang banyak. Jadilah Ustadz Syakir ayahnya ini menentang dan membenci kemampuan anak perempuan tertuanya tersebut karena alasan religius, yaitu dianggap musyrik. Yang kurang suka di sini, sikap Ustadz Syakir kepada Tias juga digambarkan terlalu keras dan mudah meledak. Ditambah lagi ketika kemarahan sang Ustadz dipicu nilai ulangan satu mata pelajaran Tias yang buruk. Dengan penuh murka, Syakir memukul tangan Tias yang juga disebutnya sebagai anak tidak pintar dan malas. Hal itu menjadi sangat kontras ketika dibandingkan dengan sikap Syakir kepada 3 anaknya yang lain. Ya, Tias ini satu-satunya orang yang selamat dari musibah maut yang menewaskan saudara-saudaranya yang terseret arus sungai. Seperti gua bilang, ceritanya ini memang mudah ditebak. Keempat anak Syakir nekat dan bencana pun terjadi. Mereka tergulung banjir bandang, yang sayangnya secara visual ditampilkan tidak terlalu meyakinkan. Kedalaman sungainya kayak dangkal gitu loh. Dari keempatnya cuma Tias yang selamat, si anak istimewa ini. Tias ditemukan selamat walau harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Di sanalah tempat balasan yang setimpal. Nah, setelah menghabiskan durasi hampir separuh waktu tayang film, cerita baru masuk ke menu utama, ya, penggambaran siksa neraka. Adegan siksa neraka ini digambarkan berbagai macam dosa, serta ancaman siksaan yang bakal diterima di neraka. Selain itu digambarkan pula bahwa setiap anak ustadz ternyata punya dosa dan kesalahan yang selama ini disembunyikan, dan baru diketahui kedua orang tuanya belakangan. Sepanjang babak penggambaran siksa neraka, adegan dipenuhi kengerian suasana neraka serta siksaan yang ditimpakan. Salah satu adegan penyiksaan ikonik seperti digambarkan dalam versi komiknya juga dihadirkan, yaitu ketika tubuh salah seorang pendosa ditimpa setrika panas berukuran raksasa. Nah, adegan ini sepertinya dibuat semirip mungkin dengan versi komik. Tapi ternyata semua penggambaran neraka dalam cerita dikisahkan berasal dari penglihatan istimewa yang dimiliki Tias saat tengah mati suri. Dengan begitu, apa yang ditampilkan sebenarnya memang bukan bagian dari tahap siksa neraka yang sebenarnya, melainkan sekadar bocoran. Jadi bagaimana? Seberapa puas kalian setelah menonton film Siksa Neraka? Coba share di video ini ya. Ya, itulah pendapat gua untuk film Siksa Neraka. Ingat, preferensi orang terhadap film ini pasti berbeda-beda. Jadi kalau kalian yang belum saksikan, silahkan tonton sekarang juga. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.